Namun ketika melihat ke liang lahat, ke jenazah Haji Imron, para santri pun berteriak kaget. Membuat semua orang langsung berkerumun menengok ke lubang kuburan. Sore itu, semua orang melihat dengan jelas yang dibungkus kain kafan bukanlah jenazah manusia, tetapi hanya batang pohon pisang. Orang-orang bingung. Bahkan Hajah Siti menatap tajam dan melongo kebingungan. Ustadz Adi hanya menggelengkan kepala sambil bergumam, "Sudah kuduga, ini pasti seperti yang waktu lalu." Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa lalu, banyak kejadian-kejadian aneh berkaitan dengan pelaku pesugihan yang sudah sampai batas akhir perjanjian lalu meninggal dunia. Bahkan kejadian-kejadian aneh itu diabadikan pula di beberapa film horor, di mana jenazah pelaku pesugihan yang meninggal ketika dikebumikan, jenazahnya malah hilang lalu diganti atau berganti dengan sepotong pohon pisang. Ternyata itu bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya karangan seorang sutradara dengan imajinasi yang begitu liar. Tapi memang kejadian seperti itu terjadi di alam nyata, seperti dalam cerita yang akan Akang bagikan pada malam ini untuk baraya semua. Di sebuah pedesaan di daerah Jawa Barat, puluhan tahun lalu, di desa itu hidup sepasang suami istri yang begitu kaya raya, begitu dihormati oleh para penduduk di sekitarnya. Orangnya begitu baik, jiwa sosialnya tinggi, tak sombong, dan begitu dermawan. Tak segan membantu orang yang membutuhkan mereka. Uang seolah tak bernilai untuk pasangan suami istri ini. Bahkan ketika ada yang membutuhkan meminjam uang kepada mereka, pasangan suami istri ini tidak pernah menagih sama sekali. Walaupun mereka berdua bukan asli pribumi penduduk desa itu, Haji Imron dan Hajah Siti akrab dipanggil oleh para tetangga, merupakan warga asli dari daerah Jawa Tengah. Sudah bertahun-tahun pindah dan merantau di desa itu. Punya usaha yang begitu beragam. Harta kekayaannya tak pernah berkurang. Orang-orang menganggap
kehidupan Haji Imron dan Hajah Siti begitu berkah, hartanya tak habis, walau setiap waktu saling berbagi dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun siapa sangka beberapa tahun kemudian, di rumah yang begitu besar dan mewah, di satu malam, rumah mewah itu, rumah tempat tinggal Haji Imron, suasananya begitu sepi, hawa terasa begitu mencekam, bahkan seolah rumah itu tidak berpenghuni sama sekali. Tapi di lantai 2 rumah itu, tepat di sebuah kamar besar, terbaring begitu lemah sosok Haji Imron dengan Hajah Siti istrinya yang duduk di samping ranjang menemani sang suami. Sudah 1 minggu lamanya Haji Imron sakit begitu payah. Penyakit yang begitu aneh datang tiba-tiba. Ikhtiar sudah kemana-mana. Dokter-dokter dengan pengobatan yang canggih sudah didatangi dan dikunjungi. Namun apa daya, dokter pun bingung dengan penyakit yang diderita Haji Imron. Malam itu sekitar jam 9, Hajah Siti, pandangan matanya begitu nanar menatap ke sang suami. Air mata tak henti menetes, menghela napas cukup panjang penuh kesedihan. Dengan nada yang sendu, Hajah Siti berkata, berbisik di samping telinga Haji Imron suaminya, "Mas, cepat sembuh, Mas. Cepat sembuh. Jangan tinggalkan kami, Mas. Jangan tinggalkan kami," ucap Hajah Siti. Namun Haji Imron seperti yang tak mendengar dan tak merespon. Hanya deru napas yang memburu. Namun tiba-tiba, di tengah Hajah Siti yang terus menatap wajah keriput sang suami, dia kaget karena suaminya tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang. Mata langsung terbuka menatap ke atap kamar, seperti yang begitu ketakutan. Mas kenapa mas? Mas, ada apa? Lihat apa?" teriak Hajah Siti. Tapi Imron tak merespon. Bahkan tangannya menunjuk-nunjuk ke atap, sambil berkata dengan nada suara penuh ketakutan, Ampun Gusti, ampun, jangan siksa saya Gusti, jangan," teriak Haji Imron. Begitu ketakutan. Hajah Siti bingung, dia tak melihat apa-apa, hanya atap rumah saja. Tapi Haji Imron seperti melihat sesuatu yang membuat dia ketakutan. Lalu Haji Imron berbalik ke arah sang istri. Bu, Bapak takut, Bu, Bapak takut," sambil memeluk erat tangan istrinya. "Takut apa, Mas? Takut apa? Tak ada apa-apa, cuma ada ibu, Mas, cuma ada ibu." Bu, mereka datang lagi, Bu. Mereka mau bawa Bapak, Bu." "Siapa, Mas? Siapa? Siapa yang mau bawa kamu, Mas? Siapa?" Bunda Ratu. Nyi Ratu, Bu. Nyi Ratu." Kaget mendengar kata Bunda dan Nyi Ratu
dari mulut Imron. Haja Siti tahu siapa yang dimaksud Bunda Ratu atau Nyi Ratu yang disebutkan oleh suaminya. Sedangkan di luar rumah, Mang Udin, tukang kebon, merangkap sebagai pembantu juga di rumah Haji Imron yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Malam itu, dia terlihat menenteng tongkat kayu dari arah belakang rumah majikannya, sambil terus tak henti-hentinya menggerutu. Aneh, ular dari mana? Sekeliling rumah ditembok, tapi udah seminggu selalu saja ada ular yang masuk di pekarangan. Mana ularnya besar-besar lagi? Gerutu si Mang Udin sambil berjalan menuju teras belakang selepas tadi memukul dan membuang bangkai ular. Udin tak tahu kalau di lantai 2 di kamar majikannya sedang begitu ribut. Tak terdengar suara teriakan Haji Imron karena kamar Haji Imron agak kedap suara. Ditambah bangunan rumah yang memang cukup besar. Udin pun duduk termenung di teras sambil menyeruput kopi hitam. Terus memperhatikan halaman belakang. Takut kalau-kalau datang lagi ular seperti tadi yang sudah dia buang. Tak kepalang, ular itu hampir sebesar betis orang dewasa. Muncul dan datang entah dari mana. Bahkan selalu ada setiap hari, berturut-turut selama 1 minggu lamanya. Tak sampai di situ saja. Keanehan yang Udin rasakan dalam 1 minggu itu. Selama bertahun-tahun mengabdi kepada Haji Imron, memang baru pertama kali Udin merasakan hal aneh seperti pada malam itu. Hawa di sekitaran rumah terasa berbeda. Udin yang agak pemberani pun merasa sedikit takut. Bahkan setiap maghrib tiba, ketika di luar rumah, bulu kuduk Udin selalu meremang. Aneh memang, seminggu ini rumah kok suasana jadi menakutkan. Gak kayak biasanya. Ular-ular selalu muncul. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Pak Haji juga udah seminggu gak pernah keluar kamar. Lagi ngapain sih dia? Pikir Udin. Nah, di tengah Udin yang sedang melamun seperti itu, terdengar suara Bobby yang berteriak dari arah depan rumah. Mang Udin, sini Mang!" teriak Bobby. "Loh, si Agan kenapa lagi atuh? Ada apa Gan?" Sini Mang, sini!" teriak Bobby. Nah, Bobby ini anak semata wayangnya Haji Imron. Mang Udin yang mendengar itu setengah lari menuju ke bagian depan rumah. Ternyata di situ Bobby yang berencana mau keluar jalan-jalan. Ketika masuk ke garasi, dia melihat seekor ular hitam melingkar tepat di samping mobil yang akan dia kendarai. "Ada apa Gan?" Mang, lihat tuh Mang, ada ular Mang." "Mana Gan? Ular sudah Mamang buang tadi." "Astaga Mang, itu Mang, di kolong mobil, tadi lari ke sana." "Gusti." Udin pun yang agak kesal langsung jongkok melihat ke kolong mobil. Betul saja, ketika kepala Udin melongok, hampir tuh kepala ular kobra menyambar wajah Udin. Udin pun langsung loncat. "Aduh, ular kobra Gan ini mah. Bentar Gan, Mamang bawa kayu dulu."
ucap Udin. Udin pun berlari mengambil tongkat kayu yang tertinggal tadi. Buru-buru dia ke sana mengambil tongkat, balik lagi ke garasi. Namun ketika melongok ke kolong mobil, ular tadi sudah hilang, tidak terlihat lagi. Loh, ularnya hilang, Gan? Kemana ya, Gan? Loh, Mang, bukannya tadi di bawah, Mang? Gak ada, Gan. Coba Mang cari, Mang. Takutnya lari sembunyi. Udin pun ngambil senter. Dia sorotin tuh kolong-kolong mobil. 3 mobil yang terparkir di garasi. Dicek satu persatu bagian kolongnya. Tapi setelah lama-lama muter nyari tuh ular, ular itu nggak ketemu sama sekali. Aneh ya, Gan? Kemana perginya ular itu? Gak ada loh. Mamang udah muter-muter nyari nggak ketemu, Gan. Ah, ya sudahlah, Mang. Gak apa-apa. Cuman kalau ada ular lagi, tolong Mamang buang, Mang. Gimana nanti kalau matok kita? Bahaya, Mang. Apalagi ular tadi ular berbisa. Iya, Gan. Beres. Mamang patroli terus tiap malam. Takutnya ular datang lagi ke rumah ini, Gan. Lalu Bobby pun membuka pintu mobil masuk ke dalam. Keluar garasi diikuti oleh Udin yang langsung membuka gerbang. Gan, mau kemana sih, Gan? Ah, jalan-jalan sebentar, Mang. Nanti juga langsung pulang. Mau sekalian beli rokok, ucap si Bobby. Udin pun hanya mengangguk saja memperhatikan mobil Bobby yang melaju keluar dari halaman depan. Baru saja Udin menutup pintu, berjalan kembali ke teras depan rumah. Langkah kaki Udin langsung terhenti. Udin samar mendengar suara kerincingan, seperti kerincingan delman. Diikuti suara kuda dari arah belakang Udin. Jantung Udin berdebar kencang. Tubuhnya tegang, bulu kuduk meremang. Pikirannya sudah kemana-mana. Rasa takut semakin menguat ketika terdengar lagi suara roda dan langkah telapak kaki kuda di belakang Udin. Pelan, Udin pun menoleh ke belakang. Namun hanya terdengar suara tanpa wujud. Suara itu jelas suara delman, berhenti di halaman depan. Tak lama, Udin pun mencium aroma bau dupa, seperti dupa yang sering dibakar majikannya. Tentu saja, Udin pun langsung berpikir kalau itu pertanda datangnya makhluk halus. Tak pikir panjang, Udin lantas berlari menuju halaman belakang. Dengan tubuh menggigil ketakutan, Udin pun duduk di pojokan teras rumah sambil melirik kanan kiri, takut ada sosok setan muncul di dekat Udin. Di halaman belakang, Udin yang tengah ketakutan selepas mendengar suara kuda dan kerincingan delman. Di lantai 2, di kamar Haji Imron, Haji Imron semakin menjadi-jadi. Tubuhnya menggeliat seperti seekor ular. Terus menggeram disertai desisan. Meliuk-liuk di atas ranjang dengan mata melotot ketakutan. Di sela geraman dan desisannya, Haji Imron terus berkata, "Ampun, ampun Gusti Ratu, ampun, ampuni saya Gusti, ampuni saya, jangan dulu bawa saya Gusti," ucap Imron. Haja Siti jelas ketakutan.
sampai dia mepet ke dinding, menjauh dari ranjang, melihat tingkah laku suaminya seperti itu. Dalam pikiran Hajah Siti, jangan-jangan sudah waktunya Mas Imron mau dibawa. Sedangkan Imron, selain meliuk-liuk seperti ular, lidahnya terus terjulur seperti lidah ular. Makin lama, Imron seperti orang yang kesakitan, terus lompat-lompat di atas ranjang sambil berdiri dan tubuhnya meliuk-liuk. Makin takutlah Hajah Siti melihat suaminya. Tak sampai di situ saja, di tengah ketegangan suasana di dalam kamar, Hajah Siti mulai mencium aroma dupa menyeruak dari sela-sela loster jendela balkon kamar suaminya. Lalu disertai aroma kembang yang begitu menyengat, membuat Siti langsung meringkuk di pojok lemari ketakutan. Namun anehnya, rontaan Haji Imron langsung terhenti sambil berdiri di atas ranjang. Imron pelan-pelan duduk, lalu berbaring seperti yang tidak pernah terjadi apa-apa. Melihat itu, Hajah Siti bingung, berniat mau mendekat, baru saja berdiri kembali berhenti karena mendengar suara langkah kaki. Angin berhembus dari luar, gordeng jendela balkon berkibar. Lalu pelan jendela yang terkunci tiba-tiba bergerak dan terbuka, seperti ada sosok yang memaksa masuk ke dalam kamar. Hajah Siti sudah bisa menebak sosok apa yang hadir di kamar sang suami. Dia pun tak berani bergerak, hanya berdiri diam. Lalu tiba-tiba Imron yang kembali terbaring barusan, kepalanya menoleh ke arah sang istri. Dari sorot matanya terlihat begitu sendu, penuh penyesalan, seolah menjadi isyarat permintaan maaf kepada istrinya. Lalu Imron kembali menengadah, menatap ke arah langit-langit kamar, lalu menoleh ke kiri, berbicara dengan sosok yang tak kasat mata. Bahasa yang dilontarkan oleh Imron adalah bahasa Jawa. Di sela-sela itu, Imron menyebut nama Nyi Ratu, Nyi Blorong, yang sudah bisa ditebak. Imron sepertinya seorang pemuja. Sosok Nyi Blorong, ratu siluman ular. Hajah Siti hanya terus diam memperhatikan, sampai tiba-tiba tubuh Imron kembali kejang-kejang. Begitu hebat, kakinya terus meronta-ronta, seolah merasakan kesakitan. Suara ngorok terdengar dari mulut Imron. Nyawa seperti yang ditarik dengan paksa. Lalu rontaan berhenti, kepala terkulai ke arah kiri. Imron tidak bergerak lagi. Hajah Siti pun panik. Lalu setengah lari loncat ke ranjang. Mas, bangun mas, bangun. Namun diguncang seperti itu, Imron tak bergerak sama sekali, begitu kaku. Dan ketika Hajah Siti melihat wajah sang suami, Siti pun langsung menjerit. Melihat lidah sang suami terjulur keluar, mulutnya menganga, matanya melotot mendelik.
Tapi yang membuat Siti ketakutan, lidah sang suami yang terjulur keluar. Bentuknya bercabang, layaknya lidah seekor ular. Siti pun menangis. Malam itu, suaminya meninggal dengan cara yang begitu tragis di depan Siti yang hanya bisa menangis. Siti pun duduk lunglai di ranjang itu, berusaha membalikan kembali posisi kepala suaminya. Namun sekuat tenaga dia berusaha. Leher suaminya begitu keras, kepalanya masih menoleh ke samping kiri. Setelah menenangkan diri, Hajah Siti pun menutup tubuh suaminya dengan selimut yang begitu tebal. Berjalan keluar dari kamar, memanggil Bobby dari lantai 2. Namun tak ada sautan. Hajah Siti pun turun mencari keberadaan anaknya. Bobby tak ada. Hajah Siti keluar mencari Udin. Udin yang duduk ketakutan di belakang rumah majikannya, diam tak bersuara, namun terkejut ketika mendengar panggilan dari Bu Hajah majikannya. Udin, Udin, di mana kamu, Udin? Iya Bu, saya di belakang Bu, teriak Udin. Terdengar suara langkah kaki berlari ke arah dapur. Pintu pun dibuka Hajah Siti dengan mata yang begitu sembab. Din, Bapak Din, Bapak. Loh, Bapak kenapa Bu? Bapak kenapa? Din, Pak Haji meninggal, Din. Kaget si Udin. Pucat pasi wajahnya mendengar kabar majikannya meninggal. Loh, kenapa Bu? Sudah seminggu ini, Din. Pak Haji sakit keras. Ya sudah Bu. Kalau gitu saya mau ngasih tahu Pak RT Bu, biar dikabarkan ke warga. Jangan, Din. Jangan. Biarkan saja dulu. Si Bobby kemana? Oh, Aden Bobby tadi jalan-jalan Bu. Mau beli rokok. Ya, beli rokok Bu. Ya sudah. Kalau nanti Bobby balik, suruh dia ke lantai atas. Temui ibu. Baik Bu. Lalu Hajah Siti pun berbalik masuk kembali ke dalam. Sekepergian sang majikan, Udin kebingungan. Aneh, kenapa nggak boleh diumumin? Orang-orang pasti merasa kehilangan kalau tahu Pak Haji meninggal. Tapi walaupun bingung, Udin tak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang seperti itu perintah Bu Haji, ya dia hanya bisa nurut saja. Lantas Udin pun langsung menuju ke halaman depan menunggu Bobby anak majikannya pulang. Selang setengah jam kemudian terlihat mobil yang dikendarai Bobby datang. Mang Udin buru-buru membuka gerbang. Ketika mobil masuk ke halaman, Mang Udin mengejar ke garasi. Dengan suara yang panik, Udin pun mengabarkan tentang kematian Haji Imron. Bobby tentunya terkejut. Pintu dibanting, dia pun bergegas masuk ke dalam rumah menemui sang ibu di lantai 2. Ketika mendengar dari ibunya kalau sang ayah meninggal dunia, Bobby langsung berlari menuju kamar. Namun ketika pintu dibuka, langsung Bobby mual dan muntah. Ketika pintu kamar Haji Imron dibuka Bobby anaknya, langsung bau bangkai dan bau anyir menyerbu hidung Bobby. Mendengar suara Bobby yang muntah,
Haja Siti pun lari mendekat. Namun baru beberapa langkah, Haja Siti pun ikut mual dan muntah juga. Bu, ini teh kenapa, Bu? Kok bau bangke, Bu? Bau bangke, Bu. Bau bangke, ucap Bobby. Gak tahu. Tadi gak kayak gini, Bob. Mereka pun akhirnya turun ke lantai 1. Langsung ke kamar mandi. Selepas menenangkan diri, Bobby pun mencari-cari masker. Masker ketemu. Lalu dengan sang ibu bergegas naik kembali ke atas ke kamar bapaknya. Walau sudah pakai masker, aroma bangkai masih tercium. Aneh, baru beberapa jam meninggal, tapi jenazah dari Haji Imron sudah berbau busuk, ditambah bau anyir darah menyeruak di dalam kamar besar itu. Ditambah ketika Bobby melihat ke wajah sang bapak, dia pun menjerit. Lidah terjulur bercabang seperti seekor ular. Bobby bingung karena Bobby ini tak tahu apa-apa tentang ibu dan bapaknya. Bu, bapak kenapa, Bu? Sudahlah. Sekarang kita turun dulu. Ada yang mau ibu bicarakan. Bobby hanya menurut, walau dia sendiri masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Lalu mereka berdua, ibu dan anak ini, ke ruang tamu. Bu, langsung saja, Bu. Kita kasih tahu Pak RT dan tetangga tentang kematian Bapak. Jangan, Nak. Jangan. Jangan dikasih tahu warga di kampung ini. Kau lihat sendiri kondisi jenazah bapakmu. Nanti bisa ribut dan rame. Lantas, mau bagaimana, Bu? Mau kita apakan jenazah Bapak? Masa nggak bakal kita kuburkan, Bu? Bob, begini saja. Kita tunggukan dulu jenazah bapakmu malam ini. Sekarang, ibu minta sama kamu. Besok pagi, kau temuilah Ustadz Adi. Ustadz Adi? Ustadz Adi yang mana, Bu? Ustadz Adi yang waktu Muludan kemarin diundang pengajian di masjid kita. Undang beliau, bawa ke sini. Minta bantuan beliau untuk mengurus jenazah bapakmu. Biar ibu hubungi si Mang Burhan di kampung untuk menggali lubang kuburan. Bapakmu dulu pernah berpesan kalau suatu hari nanti meninggal, dia ingin dikuburkan di kampung halaman. Bobby pun hanya bisa nurut ke ibunya, walau pertanyaannya belum dijawab-jawab. Sudah, masalah pertanyaanmu nanti pasti ibu jawab. Sekarang tidurlah. Besok pagi-pagi kau langsung jemput Ustadz Adi. Ibu mau menemani jenazah bapakmu, ucap Haja Siti yang langsung berdiri menuju tangga ingin menemani jenazah sang suami di dalam kamar utama. Sedangkan Bobby dengan masih penuh tanda tanya, mau tak mau, bergegas dia masuk ke dalam kamar tidur. 1000 pertanyaan berputar di dalam kepala sampai Bobby tertidur. Pertanyaan-pertanyaan Bobby belum ada satupun yang terjawab. Di dalam kamar utama, tempat jenazah Haji Imron terbaring kaku, Haja Siti hanya duduk termenung. Air mata kembali menetes melihat jenazah suaminya itu. Mas, andai saja, Mas, dulu kau tak nekat, mungkin kamu tidak akan berakhir seperti ini, Mas. Dia pun hanya tertunduk.
Ada penyesalan teramat dalam di hatinya melihat kondisi sang suami, dan terbayang juga seperti apa kondisi suaminya saat ini setelah kematian. Singkat cerita, pagi harinya sekitar jam 6, Bobby yang sudah bersiap ditemani Udin langsung meluncur menuju ke pesantren Ustadz Adi yang berada di pinggiran kota. Namun sayangnya, setibanya Bobby di pesantren Ustadz Adi, istri Ustadz Adi mengatakan kalau Ustadz Adi dari semalam sedang ada pengajian di luar kota dan baru pulang ke pesantren sore nanti. Bobby pun bingung. Bagaimana ya, Bu? Ini soalnya penting banget, Bu. Loh, memang ada masalah apa, Bobby? Begini loh, Bu. Bapak, Bu. Bapak saya. Loh, Pak Haji kenapa? Bu, Bapak meninggal dunia. Dan Ibu minta agar Ustadz Adi lah yang mengurus jenazah Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Haji sakit apa? Bobby pun hanya menunduk karena dia pun tak tahu penyakit apa yang diderita oleh bapaknya. Begini saja atuh, Bobby. Nanti jam 3 sore, Bobby balik lagi ke sini. Kalau memang harus Ustadz Adi yang ngurus jenazah Pak Imron. Sekarang Bobby pulang saja. Atau kalau mau, Bobby tinggallah di pesantren sambil menunggu Ustadz Adi datang. Biar nanti bisa langsung berangkat. Gak apa-apa, Bu. Biar nanti saya balik lagi ke sini. Toh tidak terlalu jauh juga. Ya sudah. Kalau gitu Bobby hati-hati. Nanti sore segeralah kemari. Baik, Ibu. Ucap si Bobby. Lalu Bobby dan Mang Udin pun pamitan kembali pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Hajah Siti pun bertanya, Bob, mana Ustadz Adi? Paling bisa nanti sore, Bu. Apa nggak sebaiknya kita minta tolong warga, Bu, untuk mengurus jenazah Bapak? Jangan Bob. Biar Ustadz Adi saja. Karena Ibu percaya sama Ustadz Adi. Kalau orang lain, belum tentu. Sedangkan Udin yang sedari tadi dia mendengarkan bingung. Ada apa sebenarnya sampai jenazah Haji Imron harus ditunggukan, tak diurus gara-gara hanya ingin menunggu Ustadz Adi. Tapi Udin tahu diri, gak mungkin dia berani menanyakan perihal hal itu. Bobby pun hanya mengangguk saja. Udin pun akhirnya keluar kembali melanjutkan pekerjaan. Aneh, siang itu ditelusur semua area pekarangan, Udin tak lagi menemukan ular. Tidak seperti beberapa hari yang lalu, yang seminggu penuh, pagi, siang, malam, sore, ular selalu ada berganti-ganti di halaman rumah majikannya. Singkatnya, sore hari tepat jam 3, Bobby dan Udin kembali meluncur ke pesantren. Ternyata di pesantren, Ustadz Adi baru saja tiba, bahkan seperti yang menunggu kedatangan Bobby. Tak banyak bertanya, Ustadz Adi pun membawa 5 orang santri masuk ke mobil Bobby, bergegas menuju ke rumah Haji Imron. Di perjalanan Ustadz Adi tak banyak tanya karena tahu betul urgensi dan betapa pentingnya
kerahasiaan perihal kematian Haji Imron. Walau dalam hati menebak-nebak, Haji Imron yang merupakan donatur di pesantren yang dia pimpin memang sering datang ke pondok hanya sekedar silaturahmi. Dan dalam banyak pertemuan itu, Ustadz Adi punya perasaan ganjil terhadap apa yang dia rasakan ketika berbicara dengan Haji Imron. Dan ketika sampai di rumah Haji Imron, sudah masuk waktu maghrib, Ustadz Adi memilih untuk sholat berjamaah dulu di ruang tamu. Diikuti pula oleh Hajah Siti dan para santri. Barulah selepas menunaikan sholat maghrib, Ustadz Adi pun menanyakan keberadaan jenazah Haji Imron. Bu Haji, jenazah Pak Haji ada di mana? Biar saya sama para santri yang mengurus. Di lantai atas, Pak Ustadz. Tapi sebelum itu, Pak Ustadz, kenakan masker dulu. Loh, kenapa mesti pakai masker, Bu? Nanti pun Pak Ustadz tahu. Ustadz Adi tak banyak tanya, langsung pakai masker, diikuti 5 santrinya. Udin dan Bobi pun mengekor di belakang, sama-sama menuju ke kamar tempat jenazah si Pak Haji. Ketika pintu dibuka, bau bangkai langsung menyeruak menusuk hidung mereka. Bahkan seorang santri yang tak tahan langsung muntah di tempat. Apalagi Udin yang langsung kelenger menahan mual. Ustadz Adi tak henti-hentinya beristighfar, lalu memaksa masuk ke dalam walau bau bangkai begitu kuat. Ketika sampai di dekat ranjang, Ustadz Adi pun langsung menundukkan kepala. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sampai seperti ini? Ucap Ustadz Adi. Lalu Ustadz Adi mendekat ke jenazah Haji Imron. Alangkah kagetnya dia ketika melihat lidah yang terjulur bercabang seperti seekor ular. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ucap para santri. Seorang santri menatap ke arah kaki kanan Haji Imron. Santri melihat ada sisik-sisik ular tumbuh di belakang lutut kanan Haji Imron. Shh, diam kalian. Baik, Abah, ucap para santri. Bu Haji, ini sebenarnya kenapa, Bu? Nantilah Pak Ustadz, saya ceritakan semuanya. Tolong urus dulu jenazah suami saya, Pak Ustadz. Ya sudah. Lalu Ustadz Adi mengajak kelima santrinya untuk membopong jenazah Haji Imron yang begitu kurus. Anehnya, jenazah Haji Imron tak bisa diangkat sama sekali, seolah tubuhnya rapat dengan ranjang. Membuat Ustadz Adi hanya menggelengkan kepala. Lalu Ustadz Adi mengangkat kedua tangannya, berdoa, diaminkan para santri dan Hajah Siti. Selepas itu, barulah Ustadz Adi menyuruh santri kembali mencoba mengangkat tubuh Haji Imron. Aneh, begitu ringan. Lantas dipimpin Hajah Siti, Ustadz Adi dan para santri yang membopong jenazah Haji Imron turun ke bawah menuju ke area belakang, di mana di situ Udin sedari tadi sebelum berangkat menjemput sudah menyediakan
tempat untuk memandikan jenazah Haji Imron majikannya. Di atas dipan kayu sudah ada 3 batang pohon pisang yang memang biasa digunakan sebagai alas jenazah ketika dimandikan. Namun itu hanya ada di beberapa daerah saja. Jenazah Haji Imron pun diletakkan. Tirai yang mengelilingi pun ditutup dengan air yang sudah bercampur kapur barus dan minyak wangi. Langsung diguyurkan Ustadz Adi ke sekujur tubuh Haji Imron. Disitulah Ustadz Adi dan para santri semakin terkejut. Karena sisik-sisik ular bukan hanya berada di belakang lutut kaki kanan, di betis kaki kiri pun ada sisik ular yang tumbuh. Bahkan ketika coba digosok, sisik ular itu menempel begitu kencang seperti memang bagian dari tubuh Haji Imron. Ustadz Adi tahu betul ciri-ciri itu adalah ciri seorang pemuja, pelaku pesugihan, siluman ular Nyi Blorong. Karena dulu, beberapa tahun lalu, Ustadz Adi pernah menemukan hal yang sama. Walau sambil menahan mual, para santri dan Ustadz Adi tetap berusaha menyelesaikan memandikan jenazah Haji Imron. Lalu selepas selesai dimandikan, Ustadz Adi mencoba menutup mulut Haji Imron yang menganga. Namun apa daya, sebegitu kuatnya berusaha, rahang yang menganga itu, mulut yang terbuka dengan lidah bercabang yang terjulur, tak mau menutup sama sekali. Terpaksalah jenazah pun dibawa kembali masuk ke dalam rumah dengan kondisi yang sama. Lidah masih bercabang dan terjulur di mulut yang menganga itu. Terlebih lagi, dari mulut yang menganga, aroma bau bangkai menyeruak, seolah di dalam tubuh Haji Imron sudah terjadi pembusukan. Di dalam pun langsung jenazah dikapankan. Sesekali Ustadz Adi tetap mencoba menutup rahang itu, tapi tetap tak mau tertutup. Masih terus menganga begitu keras. Akhirnya jenazah terpaksa tetap dikapankan, walau dengan muka raut wajah yang masih seperti hidup ketakutan, dengan lidah yang terus terjulur dan masih meneteskan cairan yang aromanya begitu busuk. Jenazah disolatkan. Prosesi itu baru selesai sekitar jam 9 malam. Lalu Ustadz Adi bertanya kepada Hajah Siti, "Bu Haji, ini mau langsung dikebumikan?" "Iya Pak Ustadz, cuma dikebumikan di kampung halaman Pak Haji. Soalnya takut jadi fitnah kalau dikuburkan di kampung ini." "Ya, saya paham. Apa langsung sekarang saja kita berangkat, Bu?" "Iya Pak Ustadz, sekarang saja." Akhirnya jenazah Haji Imron pun langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Mobil yang disopirin langsung oleh Bobby. Sedangkan di jok belakang, Ustadz Adi memangku jenazah yang sudah dikapankan. Hajah Siti di mobil yang lain disopirin oleh para santri. 3 mobil pun berduyun-duyun keluar dari halaman Haji Imron
Udin tetap di rumah, tak ikut ke kampung halaman majikannya karena takut ada maling yang mengganggu rumah mewah itu. Di perjalanan, mobil yang mengangkut jenazah Haji Imron selalu saja bermasalah. Beberapa kali mobil tiba-tiba berhenti, mogok tak mau hidup sama sekali. Yang padahal mobil itu terbilang baru. Sampai-sampai Ustadz Adi harus turun dan berdoa di depan mobil. Karena dia yakin ada gangguan dari bangsa jin pesugihan yang dipuja oleh Haji Imron. Mogok seperti itu 5 kali terjadi sepanjang perjalanan. Bahkan yang ke-6 kalinya, ban mobil meletup. Hampir mobil oleng dan terjadi kecelakaan. Untungnya Bobby yang begitu tapis bisa menguasai keadaan. Akhirnya, tepat jam 1 malam, barulah mereka sampai masuk ke desa tempat tinggal dari Imron, yang mestinya hanya 2 jam waktu yang ditempuh. Namun, karena keanehan-keanehan di perjalanan, molorlah mereka, memakan waktu cukup lama. Yang dituju adalah rumah dari Burhan, adik Hajah Siti yang memang tinggal di kampung itu. Burhan pun berkata kalau lubang kuburan sudah selesai sedari tadi sore dan siap dikebumikan. Namun sayangnya, Burhan tak bisa ikut menguburkan jenazah kakak iparnya karena istrinya sedang sakit keras di dalam rumah. Hajah Siti pun tidak mempermasalahkan karena dia tahu lokasi kuburan di kampung itu. Walau ada seseorang yang menemani, yang merupakan masih keponakan Hajah Siti, mereka pun berangkat tanpa sepengetahuan warga yang tinggal di kampung itu. Tak ada iringan kalimat tahlil. Keranda dipikul para santri dalam keheningan. Bahkan ketika di tengah perjalanan menuju pemakaman, 4 orang santri yang memikul keranda sesekali menoleh ke Ustadz Adi dengan wajah yang begitu ketakutan. Abah dengar enggak, Bah? Ucap para santri. Ada apa? Ada apa? Abah, kami mendengar suara teriakan dari keranda, Abah. Sudahlah, itu hanya pendengaranmu saja. Jangan kau pedulikan. Terus berzikir dalam hati. Ingat, jenazah harus segera dikebumikan malam ini. Baik, Abah, baik, ucap si santri. Jadi sepanjang perjalanan memikul keranda, nih 4 santri mendengar dari keranda suara jeritan kesakitan Haji Imron. Namun hanya mereka berempat yang mendengar. Hajah Siti, Ustadz Adi, dan ponakan si Bu Hajah tak mendengar suara apapun. Suara jeritan Haji Imron yang didengar 4 santri. Jeritan kesakitan dan memohon pengampunan. Bahkan sesekali, para santri mendengar suara lecutan cemeti. Seperti seolah-olah Haji Imron terus dipecut dan disiksa. Namun sepertinya berada di dimensi yang berbeda. Singkatnya, sampailah di pemakaman. Si keponakan pun menuntun mereka menuju ke sebuah lubang galian.
Namun alangkah kagetnya, ternyata ada 2 lubang kuburan. Loh, Mas, ini lubang kuburan yang mana yang buat Pak Haji? Aduh, kurang tahu Pak Ustadz. Soalnya saya tadi baru pulang kerja. Disuruh Bapak buat nemenin Bude. Aduh, gimana ini Bu Haji? Yang mana saja tuh Pak Ustadz? Toh sama saja. Langsung saja dikebumikan, ucap Hajah Siti. Akhirnya Ustadz Adi pun memutuskan memilih lubang galian yang pertama. 3 santri pun turun ke bawah. Penutup keranda dibuka. Ponakan Hajah Siti ketika melihat wajah Pak D-nya, dia pun kaget. Sudah Mas, jangan takut. Tak apa-apa. Tapi sudah, diam saja. Gak usah tahu apa-apa, ucap Ustadz Adi. Hajah Siti pun mengangguk ke arah keponakannya. Ponakannya pun langsung diam tak berkata apapun. Lalu jenazah diturunkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup oleh potongan bambu sebagai penutup lubang. Dan ketika para santri naik kembali ke atas, mencari cangkul dan menimbun lubang galian, mereka semua diam, termasuk Ustadz Adi, karena mendengar suara desisan dan suara gemeretak dari balik potongan bambu penutup liang lahat. Yakinlah mereka ada seekor ular seperti yang melilit jenazah Haji Imron. Ustadz Adi yang penasaran nyalain senter, kaget dia. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, itu apa Pak Ustadz? Tanya Hajah Siti. Bu, itu ular Bu, ular. Hajah Siti pun diam. Terlihat langsung meneteskan air mata. Para santri ribut ketakutan. Lalu Ustadz Adi mencoba meredam suasana, menyuruh santri-santri untuk lekas menimbun lubang kuburan. Di tengah rasa takut, para santri tetap mengikuti perintah kiai mereka. Cangkul demi cangkul diayunkan, lubang kuburan mulai tertutup, sampai akhirnya proses penguburan selesai, bunga ditaburkan, nisan kayu ditancapkan. Ustadz Adi pun memimpin doa. Selepas itu, mereka semua bergegas menuju rumah Burhan untuk kembali pulang ke tempat mereka. Singkatnya, setelah pamitan kepada Burhan, 3 mobil pun kembali meluncur di jalan pedesaan. Di tengah jalan ketika terdengar azan subuh, Ustadz Adi pun mengajak mereka mampir ke sebuah masjid di pinggiran jalan besar itu. Selepas sholat subuh kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Ustadz Adi pun bertanya ke Hajah Siti, ingin tahu perihal tentang Haji Imron. Bu Haji, bisa Bu Haji ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Nantilah Pak Ustadz, setelah tiba di rumah, saya masih lelah. Ustadz Adi pun hanya mengangguk saja. Namun, setibanya kembali di rumah Hajah Siti, Hajah Siti malah langsung ngeloyor masuk ke dalam kamar, tidak memperdulikan Ustadz Adi yang menagih janji tentang cerita sebenarnya perihal Haji Imron. Sudahlah Pak Ustadz, biar nanti saja. Mungkin ibu masih syok dengan kematian bapak. Ya sudahlah nak Bobi. Sekarang
tolong anterin pulang ke pesantren. Iya, sekarang langsung pulang saja Pak Ustadz. Bobby pun mengantarkan Ustadz Adi dan para santri kembali pulang ke pesantrennya. Waktu pun berlalu. Siang harinya, tepat jam 12. Bobby yang sedang mencuci mobil dibantu oleh Mang Udin kaget pintu gerbang diketuk dari luar. "Mang, itu siapa yang ngetuk gerbang? Coba temuin sana." Iya Gan." Mang Udin langsung ke gerbang. Begitu gerbang dibuka, "Loh, Mas Burhan, Mang, Mbak Siti masih ada, Mang?" Ada di dalam. Itu juragan Bobby juga ada lagi nyuci mobil." Ya sudah, saya ada perlu." Burhan pun bergegas setengah lari masuk ke dalam. Bobby yang melihat mamangnya datang. "Loh, Mang, ada apa, Mang? Kok kayak orang yang buru-buru?" "Bob, di mana ibumu, Bob? Di mana?" Di dalam, Mang." Ada apa?" Sudahlah, buru-buru." Burhan langsung lari ke dalam rumah. Bobby tentunya penasaran. Nyuruh Udin nyelesain nyuci mobil, Bobby ngekor di belakang Mang Burhan. Ketika sampai di dalam, langsung menggedor kamar Mbak Yu Siti, kakaknya. Yang membuat Siti tergopoh-gopoh keluar sambil marah-marah. "Mbak, jangan ngomel mulu, Mbak. Ada masalah, Mbak. Ada masalah." "Masalah apa, Han? Masalah apa?" "Mbak, itu loh, Mbak. Jenazah Mas salah tempat, Mbak." "Salah tempat? Salah tempat gimana?" Lalu Burhan pun cerita kalau lubang galian yang digunakan untuk mengubur Mas Imron ternyata milik tetangganya yang sedang sekarat di rumah sakit. Sedangkan untuk Imron, itu lubang yang sebelah lagi. Haja Siti pun kaget mendengar kalau kuburan suaminya salah. Ditambah Burhan mengatakan kalau si pemilik lubang kuburan itu tak terima hari ini juga harus dipindahkan. Burhan menambahkan, dia sudah berusaha bernegosiasi, namun tetap saja karena lubang kuburan itu sudah terlebih dulu disediakan oleh almarhum tetangganya agar berdampingan dengan istrinya. Akhirnya ya mau tak mau, hari itu juga jenazah sang suami harus dipindahkan. Lalu Haja Siti pun menyuruh Bobby kembali memanggil Ustadz Adi berikut para santri yang ikut semalam untuk membantu memindahkan jenazah Haji Imron. Tak makan waktu lama, saat itu juga Bobby meluncur ke sana. Selang 1 jam, Ustadz Adi dan rombongan sudah tiba. Bersama-sama kembali berangkat untuk memindahkan jenazah Haji Imron. Langsung menuju ke pemakaman. Di situ banyak orang, para pelayat, tetangga si Burhan yang meninggal dunia. Haja Siti agak khawatir, takut kondisi jenazah sang suami jadi tontonan warga. Namun apa daya, paksaan dari keluarga almarhum yang tidak terima harus digali detik itu juga. Dibantu warga, akhirnya kuburan pun digali. Sedangkan sedari tadi, Haja Siti terlihat begitu cemas. Ditenangkan Ustadz Adi. Namun, ketika lubang digali, potongan bambu sudah terlihat. 2 santri turun menggantikan. Potongan-potongan bambu diangkat. Namun ketika melihat ke liang lahat, ke jenazah Haji Imron, para santri pun berteriak kaget.
membuat semua orang langsung berkerumun menengok ke lubang kuburan. Sore itu, semua orang melihat dengan jelas yang dibungkus kain kafan bukanlah jenazah manusia, tetapi hanya batang pohon pisang. Orang-orang bingung. Bahkan Hajah Siti menatap tajam dan melongo kebingungan. Ustadz Adi hanya menggelengkan kepala sambil bergumam, "Sudah kuduga, ini pasti seperti yang waktu lalu." Sudah. Semuanya tenang. Semuanya tenang. Orang-orang terus berbicara yang aneh-aneh. Lalu Kiai Asep, sesepuh di kampung itu, menenangkan warganya. Menatap ke arah Ustadz Adi lalu saling mengangguk seolah paham dengan situasi. Menyuruh santri yang di bawah mengangkat keluar gedebog pisang yang sudah dibalut kain kafan. Lalu dikebumikan di lubang kuburan yang benar. Orang-orang terus menatap heran. Kenapa gedebog pisang yang dikubur? Lantas kemana perginya jenazah Haji Imron? Namun menghargai Kiai Asep sesepuh mereka, warga pun hanya diam tak berani bertanya. Selepas kuburan selesai, Ustadz Adi mengajak para santri untuk lekas pergi dari area pemakaman. Tak lupa berterima kasih dan pamitan kepada Kiai Asep. Mereka pun langsung menuju ke rumah Burhan. Nah, di rumah Burhanlah Ustadz Adi memaksa Hajah Siti untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Haji Imron. Lalu dengan nada suara yang begitu sendu, Hajah Siti pun mulai bercerita kalau sebenarnya harta benda yang mereka punya itu adalah hasil suaminya melakukan pertapaan, memuja, menjadi pelaku pesugihan di sebuah gua yang bernama Goa Naga Raja yang berada di Gunung Selok, daerah Cilacap sana. Nah, itulah sebuah cerita kisah nyata. Jenazah yang hilang berganti menjadi sebatang pohon pisang, menimpa keluarga pelaku pesugihan. Lantas, kemanakah jenazah asli dari Haji Imron pergi? Sampai saat ini, semua itu masih jadi misteri.